Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri di Semak Belukar, Desa Seilendir, Kabupaten Asahan. Satpam kebun sawit di Kabupaten Labuan Batu Utara dikeroyok sekelompok pencuri sawit hingga tewas. Warga binaan kelas 1 Labuan Deli, Kota Medan mengolah limbah daun pokok nipah menjadi sapu lidi yang berkualitas. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang paman bersama ponakan laki-lakinya menjadi korban serangan orang tak dikenal di Kelurahan Belawan 2, Kota Medan. Kedua korban dianiaya menggunakan celurit hingga telinga salah satu korban nyaris putus. Rahmat Hidayat 40 tahun dan ponakannya Rahmat Ilham 18 tahun warga lingkungan 32 Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan Kota Medan menjadi korban penganiayaan 3 orang pemuda di depan kantor Lurah Belawan 2 pada Senin lalu. Kamera pengawas di rumah warga memperlihatkan ketiga pelaku berboncengan menggunakan motor dengan membawa senjata tajam berupa celurit dan langsung membabi buta menyerang kedua korban. Keduanya tengah duduk santai di salah satu rumah yang tak jauh dari kantor Kelurahan Belawan 2. Mengetahui diserang, sontak kedua korban langsung menyelamatkan diri. Sang paman mengalami sejumlah luka tebasan senjata tajam di bagian punggung, sementara ponakannya mengalami luka serius di telinga kanan bahkan nyaris putus. Tak lama ada satu orang anak kecil, Mat. Anak kecil ini lewat pakai baju kuning. Setelah dia itu lewat dari kami balik lagi ke Jalan Jawa Gang 7. Barulah yang satu kereta 3 orang tadi datang. Itu datang bawa apa tuh, Bang? Bawa kelewang, Bang. Semua tiga bawa kelewang. Setelah itu, Bang, turun langsung membabi butakan kami. Tanpa ada sepatah kata pun. Itu, Bang, kira-kira yang 3 orang ini tuh apa, Bang? Abang kenal kah atau apa? Enggak, Anda? sama sekali enggak. Mereka pakai penutup wajah. Pakai sweater, kepala ditutup, ada topi pun di dalam. Udah, pakai masker. Belum diketahui motif dari ketiga pelaku menyerang korban, namun dugaan korban hal tersebut salah sasaran terkait dengan tawuran yang sering terjadi di kawasan tempat tinggal mereka. Kasus penganiayaan tersebut telah dilaporkan korban ke Polres Pelabuhan Belawan dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. 2 ekor monyet liar mulai membuat resah warga perumahan Permata Hijau di Jalan Ileng, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Diduga lantaran habitat tempatnya mencari makan sudah mulai berkurang. Lantaran dibangun perumahan, sejumlah monyet liar mulai masuk ke permukiman warga. Monyet-monyet liar tersebut terlihat berkeliaran di sebuah komplek perumahan warga sambil mengais tempat sampah untuk mencari makanan. Kepala Lingkungan 30 Ridwan mengatakan, sudah beberapa minggu belakangan ini monyet liar kembali muncul di lingkungannya yang sebelumnya beberapa tahun lalu pernah ada. Belum ada korban terkait masuknya monyet liar ini ke permukiman warga. Seminggu belakangan ini terima laporan dari warga ada beberapa ekor monyet yang berkeliaran ke pemukiman warga dan kelihatan monyetnya sangat liar dan mungkin membahayakan. Apa selama ini ada korban, Pak, dari warga? Untuk yang monyet yang saat ini berkeliaran sepertinya belum ada korban, belum ada laporan. Tapi kalau yang 2 tahun yang lalu sempat ada monyet liar gini juga masuk ke pemukiman warga, ada beberapa orang menjadi korban. Warga berharap Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA dapat segera menangkap monyet-monyet tersebut sebelum ada warga yang menjadi korban seperti beberapa tahun yang lalu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Rutan Kelas 1 Labuan Deli, Kota Medan memberdayakan seratusan warga binaan untuk mengolah limbah daun pokok nipah menjadi sapu lidi berkualitas dan akan diekspor ke Dubai. Bagaimana produk yang dihasilkan dari dalam rutan? Berikut liputan selengkapnya.
Seratusan warga binaan yang terlibat kasus narkoba ikut mengerjakan pembuatan pengikat sapu lidi di aula rumah tahanan kelas 1 Labuan Deli, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Salah satu perusahaan industri sapu lidi mempercayai warga binaan sebagai pekerja untuk merakit sapu lidi. Sebanyak hampir 5 ton limbah daun pokok nipah dihadirkan dan dikelola oleh warga binaan. Hasil sapu lidi yang dikerjakan ini nantinya akan diekspor ke Dubai. Meski pembuatan sapu lidi secara manual, namun terlihat secara terampil dan teliti warga binaan mengerjakan untuk merakit sapu lidi. Mulai dari menyusun hingga mengikat menggunakan tali khusus. Bisa untuk memenuhi bantuan kami. Artinya abang di sini lupa atau tidak gimana? Ya kami untuk semangat untuk di sini untuk kehidupan kami untuk sementara ini di Hutan Labuan Deli. Tapi abang dibayar di sini ya? Syukur alhamdulillah Pak Karutan mengerti kami. Alhamdulillah kami dibayar untuk mengikuti pekerjaan ini. Oh, artinya bang merasa senang nggak abang dengan ada? Alhamdulillah kami merasa senang untuk mengikuti pekerjaan ini. Kami motivasi kami untuk kedepannya untuk memperbaiki diri lagi. Kepala Rutan Kelas 1 Labuan Deli menyebutkan pihaknya bekerja sama dengan salah satu perusahaan industri untuk mengajari serta memberdayakan keahlian para warga binaan. Akan pembuatan ataupun pengikatan sapu lidi yang rencananya pembuatan dan pengikatan sapu lidi ini akan kita ekspor ke Dubai. Jadi di sini kami sifatnya ya memberdayakan daripada warga binaan yang ada supaya nantinya di luar ya mereka-mereka ini punya keahlian, kemudian apa yang mereka kerjakan sekarang ini juga itu akan menerima gajinya ataupun upahnya. Adanya berbagai kegiatan keterampilan di rutan diharapkan warga binaan nantinya ketika bebas memiliki peluang untuk dapat kembali bekerja. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Jelang perayaan Imlek 2023, permintaan dupa atau hio sebagai pelengkap ritual ibadah meningkat tajam. Peningkatan ini dipengaruhi kebijakan pemerintah yang menghapus kebijakan PPKM. Perajin hiyo di Kota Medan kebanjiran permintaan hiyo sebagai perlengkapan persembayangan terutama menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 22 Januari mendatang. Tahun ini permintaan naik 40% dibanding 2 kali perayaan sebelumnya karena dampak pandemi COVID-19. Salah satunya perajin hiyo di Jalan Sunggal, Kota Medan. Dalam 2 pekan terakhir, perajin ini kebanjiran orderan hiyo mulai dari ukuran kecil hingga ukuran raksasa. Demi memenuhi banyaknya permintaan, para pelaku industri rumahan harus menambah produksi stok harian. Ahyang, perajin industri hiyo rumah ini memproduksi hiyo naga dari ukuran kecil hingga seukuran manusia dewasa. Hiyo merupakan dupa berbahan serbuk kayu dengan ciri khas tersendiri. Kebanyakan warga keturunan Tionghoa memakai hiyo dalam prosesi persembahyangan atau ritual keagamaan, terutama saat perayaan Imlek. Hiyo dipercaya sebagai media untuk menghantarkan doa kepada leluhur. Menariknya, di tempat ini proses pembuatan hiyo masih menggunakan metode lama. Kebanyakan hiyo diproduksi dengan ciri khas gambar naga. Diproduksi melalui beberapa tahap. Tahap pertama, pembuatan hiyo dilakukan dengan pembentukan serbuk kayu yang polos. Selanjutnya, batangan serbuk kayu polos diberi hiasan gambar naga menggunakan cetakan. Semuanya disiapkan sesuai ukuran. Usai pembuatan gambar naga, tahap selanjutnya memasuki proses perwarnaan. Warna hiyo dibuat sedemikian rupa dengan varian warna mencolok dan tetap memiliki warna utama, yakni merah. Pengiriman paling banyak dia di akhir tahun ini lah, 2 minggu sebelum Imlek ini yang puncak-puncaknya. Tahun semalam dibanding tahun ini lebih ada peningkatan. Kayak kira-kira ada kebebasan lagi. Kebebasan untuk berkumpul gitu. Meski berbasis rumahan, hiyo hasil produksi Ahyang terbilang rapi dan berkualitas. Tidak heran para pemesannya tidak hanya berasal dari Kota Medan, namun juga dari luar Pulau Sumatera. Hiyo dijual dari mulai harga termurah Rp20.000 hingga ukuran besar dengan harga Rp350.000. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kota Medan. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.